Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 pemahaman individu. Berikut kami sampaikan cuplikan video pembelajaran dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan penilaian kepribadian. Penilaian kepribadian merupakan suatu pengukuran, pengumpulan, dan penilaian yang hasilnya dapat membedakan antara satu individu dengan yang lainnya. Penilaian kepribadian juga menjadi salah satu syarat untuk masuk ke beberapa perusahaan, kedinasan, dan perguruan tinggi. Selain itu, penilaian kepribadian bertujuan untuk 1. Menyeleksi karyawan, pegawai, peserta didik, ataupun relawan baru. 2. Mengukur kualitas dan kuantitas perkembangan individu dalam berbagai aspek. 3. Membantu individu memahami kemampuan, bakat, dan minatnya. 4. Evaluasi kemampuan individu. 5. Menggali permasalahan klien dalam proses konseling. Kemudian ada jenis-jenis penilaian kepribadian. Yang pertama ada psikodiagnotis. Psikodiagnotis adalah metode yang digunakan untuk menetapkan kelainan-kelainan psikis dengan tujuan untuk dapat memberikan pertolongan secara tepat. Yang kedua ada psikotes atau yang lebih dikenal dengan tes psikologi. Adalah tes yang dilaksanakan untuk mengukur aspek individu secara psikis. Psikotes dapat dianggap sebagai interview tertulis karena menggunakan sejumlah pertanyaan secara tidak langsung dan individu lebih bebas menjawab. Psikotes digunakan untuk mengukur fungsi kemampuan kognitif maupun emosi seseorang, mulai dari tingkat kecerdasan, bakat, minat, sampai kepribadian orang tersebut. Kemudian yang ketiga ada tes inventory, yaitu semacam tes atau alat ukur yang terdiri dari beberapa pertanyaan yang disusun secara khusus untuk mengungkapkan hal-hal yang ingin diketahui tentang seseorang. Teknik inventory digunakan untuk mencari hubungan antara variabel yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan, misalnya inteligensi, pencapaian hasil belajar, sikap, persepsi, motivasi, dan lain sebagainya. Yang keempat ada psikometri. Psikometri adalah bidang studi yang berkaitan dengan teori dan teknik pengukuran psikologis. Psikometri berkaitan dengan pengukuran objektif keterampilan dan pengetahuan, kemampuan, sikap, sifat kepribadian, dan prestasi pendidikan. Yang kelima ada asesmen. Asesmen adalah upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa, kelas, atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau capaian pembelajaran tertentu. Teknik-teknik penilaian kepribadian. Yang pertama adalah teknik proyektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti teknik proyeksi adalah teknik penelitian yang menggunakan pengamatan jiwa responden melalui apa yang dinyatakan responden dalam pencerminan dirinya, misalnya dalam tingkah laku, minat, atau gambar. Tes proyeksi dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tes research, yaitu tes psikologi yang meminta subjek untuk menulis atau menyebutkan gambar-gambar berupa bercak tinta.
Kemudian dianalisis menggunakan interpretasi psikologis, algoritma kompleks, atau keduanya. Yang kedua, tes melengkapi gambar, yaitu tes psikologi yang menggunakan gambar dengan teknik proyektif, di mana pada setiap gambar terdapat elemen-elemen grafis berupa tanda semi-structured yang akan menunjukkan, memproyeksikan konten, kedinamisan, dan organisasi kepribadian individu tersebut. Yang ketiga, thematic apprehension test, yaitu jenis tes kepribadian dalam bentuk pictorial yang menghadirkan stimulus berupa gambar. Nantinya, klien diminta untuk menceritakan gambar yang ada pada masing-masing kartu. Selanjutnya adalah teknik tes atau objektif. Teknik tes merupakan sekumpulan pertanyaan atau tugas yang dikerjakan oleh seseorang yang akan dites dan nantinya akan memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu. Teknik tes digunakan untuk mengukur ranah kognitif. Teknik objektif menurut Samuel 1981 merupakan salah satu teknik pengukuran kepribadian menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur dan dapat dinilai secara objektif. Syarat mutlak dari pengukuran kepribadian secara objektif ini adalah keterandalan atau reliability dan keabsahan atau validity. Yang ketiga adalah teknik non-tes atau subjektif. Menurut Sudiono 2009, teknik non-tes biasanya dilakukan dengan wawancara, pengamatan secara sistematis, menyebarkan angket, ataupun menilai dan mengamati dokumen-dokumen yang ada. Pada evaluasi hasil belajar, teknik ini digunakan untuk mengukur pada ranah afektif dan psikomotorik. Berikut beberapa jenis teknik non-tes. Yang pertama adalah observasi, yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang dapat dipertanggungjawabkan keandalan dan keabsahannya. Yang kedua adalah checklist, yaitu proses mengukur dan menilai perilaku individu melalui cek dan angka terhadap perilaku khusus yang tercantum dalam skala. Yang ketiga adalah kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur. Tujuannya adalah untuk memperoleh data mengenai latar belakang sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku. Yang terakhir adalah wawancara, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu, melengkapi suatu penyelidikan ilmiah, dan memperoleh data agar dapat mempengaruhi individu atau situasi tertentu. Selanjutnya, teori penilaian kepribadian. Yang pertama, ada teori 5 besar yang dikemukakan oleh Tasden pada 1934 dan Lewis Carroll dan kawan-kawan pada tahun 1993. Pada teori ini, kepribadian manusia diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, klasifikasi openness to experiences atau keterbukaan pada pengalaman. Pada klasifikasi ini memandang manusia memiliki 2 kepribadian. Yang pertama, ada manusia yang berkepribadian lebih terbuka pada pengalaman dan gagasan baru. Ada juga manusia yang tradisionalis atau masih mengedepankan nilai-nilai tradisi dan berorientasi pada rutinitas. Yang kedua, ada conscientiousness. Pada klasifikasi ini memandang manusia ada yang berkepribadian untuk selalu memenuhi tugas, berencana, dan teratur. Ada pula manusia yang santai, spontan, dan tidak dapat dikendalikan. Yang ketiga ada extraversion, yaitu memandang bahwa manusia ada yang memiliki kepribadian yang selalu memenuhi rangsangan dari luar. Ada pula manusia yang lebih condong pada rangsangan dari dalam dirinya. Yang keempat ada agreeableness, yaitu memandang bahwa kepribadian manusia dibagi menjadi yang pertama manusia yang suka bersosialisasi, bersahabat, cinta damai, dan ada pula manusia yang agresif, dominan, dan egosentris atau tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Klasifikasi yang kelima adalah neuroticism, yaitu memandang bahwa kepribadian manusia dibagi menjadi 2. Yang pertama, orang yang mudah terpicu secara emosional, dan yang kedua adalah orang yang lebih tenang dan optimis dalam menghadapi segala sesuatu.
Teori yang kedua adalah teori MBTI yang ditemukan oleh psikolog asal Amerika yaitu Catherine Briggs dan putrinya Isabel Briggs Myers pada tahun 1917. Pada teori ini mengklasifikasikan kepribadian manusia ke dalam 4 kategori. Yang pertama, ditinjau dari pemusatan perhatian, kepribadian manusia dibagi menjadi extrovert dan introvert. Extrovert ini memusatkan perhatiannya dari luar dirinya, sedangkan introvert memusatkan perhatian dari dalam dirinya. Yang kedua, ditinjau dari pemahaman informasi, kepribadian manusia dibagi menjadi sensoris dan intuitif. Manusia dengan kepribadian sensoris ini menangkap informasi melalui pengenderaan, yang artinya menggunakan kelima panca inderanya dalam memperoleh informasi. Sedangkan manusia yang berkepribadian intuitif memperoleh informasi melalui bisikan hati, yang artinya subjektif. Yang ketiga, ditinjau dari penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan, kepribadian manusia dibagi menjadi thinkers dan feelers. Thinkers ini selalu berpikir rasional, sedangkan feelers dia lebih mengedepankan perasaan. Yang terakhir, ditinjau dari pola hidupnya, kepribadian manusia dibagi menjadi judgers dan perceivers. Judgers ini suka menilai, sedangkan perceivers lebih suka mengamati. Dari keempat klasifikasi tersebut, dalam teori MBTI, kepribadian manusia dibagi menjadi 16 kepribadian. Namun, terdapat penelitian yang meragukan teori ini karena ada manusia yang beberapa kali melakukan tes MBTI tetapi hasilnya berbeda. Penilaian kepribadian menurut Islam. Islam memandang bahwa manusia memiliki dua kecenderungan, yaitu takwa dan fujur. Kecenderungan takwa berarti manusia memiliki kepribadian yang positif, sedangkan fujur berarti manusia dipenuhi oleh sifat-sifat negatif dalam dirinya. Namun pada dasarnya manusia memiliki kebebasan untuk memilih apakah dia akan menjadi orang yang bertakwa atau hanya memenuhi hawa nafsu menjadi berkepribadian fujur. Selanjutnya, dari dua kecenderungan tersebut, kepribadian manusia dalam Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe mukmin. Tipe mukmin adalah orang yang beruntung karena dilingkupi oleh sifat-sifat positif seperti rajin, sabar, dermawan, suka memaafkan, dan sebagainya. Tipe kedua adalah kafir, yaitu orang yang sesat karena penglihatan, perasaan, dan hatinya tertutup dari kebenaran. Ia memiliki sifat yang iri, dengki, saling membenci, saling memusuhi, dan sifat-sifat negatif lain. Tipe yang ketiga adalah munafik. Dia adalah orang yang lemah, ragu, dan tidak tegas karena sebenarnya dia mengetahui kebenaran. Hanya saja dia ragu apakah akan mengikuti kebenaran tersebut atau berpaling. Penilaian kepribadian menurut budaya dan tradisi lokal. Keragaman budaya di Indonesia telah melahirkan budaya dan tradisi lokal yang memberikan ciri khas pada karakter kepribadian masyarakatnya. Di Jawa, untuk melakukan penilaian kepribadian dapat menggunakan metode primbon. Primbon ini sebenarnya setara dengan zodiak di ilmu barat atau shio di tradisi Tiongkok, yaitu penilaian kepribadian yang dilakukan melalui metode observasi pada sampel tertentu secara kontinu dalam jangka waktu yang lama. Karena menggunakan sampel yang artinya hanya dilakukan pada sebagian masyarakat dan di daerah tertentu saja, maka terkadang ada ketidaksesuaian antara primbon, zodiak, atau shio tersebut dengan kepribadian manusia. Selain itu, kepribadian manusia juga dapat ditentukan melalui bentuk wajah, warna favorit, dan gaya tulisan tangan. Namun, perlu diteliti lebih lanjut mengenai akurasi dan validitasnya. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.